Materi pertemuan 8 adalah integral multivariabel dengan topik integral rangkap 3. Integral rangkap 3 dari suatu fungsi x, y, z dalam ruang tertutup D. Secara geometri kita hanya dapat menggambarkan ruang D saja. Sedangkan grafik untuk fungsi x, y, z tidak dapat digambarkan karena kita memerlukan dimensi yang lebih dari 3 atau 4 dimensi. Untuk perhitungannya integral rangkap 3 sesuai dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari pada integral rangkap 2. Mari kita coba contoh yang pertama. Cara mengerjakan integral rangkap 3 di sini sama seperti halnya dengan integral rangkap 2 yang telah kita pelajari. Kita mulai dulu dari bagian yang paling tengah. Jadi fungsi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ini kita integralkan dulu terhadap z. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat z ditambah y kuadrat z ditambah sepertiga z pangkat 3. Batasnya kita masukkan mulai dari minus a sampai a. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita integralkan berikutnya terhadap y. Sehingga kita dapatkan 2a x kuadrat y ditambah 2 per 3 a y pangkat 3 ditambah 2 per 3 a pangkat 3 y. Kita masukkan batasnya mulai dari minus b sampai b. Kita lakukan perhitungan dengan memasukkan batasnya sehingga kita dapatkan integral yang di sini. Kemudian yang terakhir kita lakukan integral terhadap x. Dan kita dapatkan hasilnya 4 per 3 a b x pangkat 3 ditambah 4 per 3 a b pangkat 3x ditambah 4 per 3 a pangkat 3 bx, dan batasnya kita masukkan mulai dari minus c sampai c. Sehingga kita dapatkan hasil integrasi kita adalah 8 per 3 abc dikalikan dengan c kuadrat plus b kuadrat plus a kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lagi untuk contoh berikut ini. Kita lakukan integrasi yang pertama terhadap x. Karena kita lakukan terhadap x, berarti integralnya hasilnya adalah set x dibagi dengan akar y kuadrat plus z kuadrat. Karena selain dari x, kita anggap sebagai suatu konstanta. Kemudian kita masukkan batasnya mulai dari 0 sampai y. Dan kita dapatkan hasilnya adalah set y per akar y kuadrat plus z kuadrat. Kita integralkan dy dz. Nah, kemudian kita lakukan integrasi terhadap y. Pada saat kita integrasi terhadap y, seperti yang sudah kita pelajari dahulu pada kalkulus 1, maka kita lakukan adalah substitusi ke bentuk dasar, yaitu kita misalkan sekarang. Kita misalkan u sama dengan y kuadrat plus z kuadrat, sehingga kita dapatkan dy-nya adalah 2y, du-nya sama dengan 2y dy. Kemudian untuk batasnya, pada saat y sama dengan 0, u sama dengan z kuadrat. Sedangkan pada saat y sama dengan z, u-nya sama dengan 2z kuadrat. Sehingga integral kita itu menjadi integral mulai dari z kuadrat sampai 2z kuadrat setengah z per akar u du dz. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai u pangkat min setengah seperti yang di sini untuk mempermudah cara kita mengintegrasi. Kemudian kita integrasikan, kita dapatkan hasilnya setengah, ini dari sini setengah, kemudian ini adalah 2 per 1 z u pangkat setengah. Kita masukkan batasnya. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah akar 2z minus z dz. Kita kalikan dengan z yang di depan sehingga kita dapatkan z kuadrat akar 2 minus 1 dz. Kita integralkan terhadap z, kita dapatkan sepertiga z pangkat 3 kalikan dengan konstanta yang di sini. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 7 per 3 dikalikan dengan akar 2 min 1. Berikut ini akan kita pelajari sistem koordinat silinder. Sebenarnya sistem koordinat silinder ini adalah generalisasi dari sistem koordinat polar yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan menambahkan sumbu z pada tinggi silindernya. Jadi setiap titik P dinyatakan sebagai pasangan berturut rho, v, z. Rho di sini adalah jari-jari dari lingkaran, sedangkan v ini adalah sudutnya dan z adalah tinggi dari silinder sesuai yang Anda lihat pada gambar. Untuk transformasi koordinat antara koordinat kartesius dan koordinat silinder,
X adalah rho cosinus V, Y adalah rho sinus V, dan Z adalah Z. Jadi ini sama seperti yang kita pelajari sebelum ini pada sistem koordinat polar. Untuk sebaliknya, rho sendiri itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, karena rho ini adalah jari-jari dari lingkarannya. Dan V ini adalah sudut dari yang didapat dari sudut dari sumbu X di sini, maka adalah arkus tangen dari Y per X, sedangkan Z-nya adalah Z. Mungkin gambar ini lebih membantu untuk memperjelas apa yang kita pelajari. Jadi rho di sini, rho ini adalah panjang yang di sini, kemudian V itu adalah sudut yang bentuk di sini, dan Z itu adalah ketinggian dari silindernya. Jadi kalau kita lihat di sini X, maka sama saja dengan rho cosinus V, sedangkan Y-nya adalah rho sinus V. Untuk besarnya, di sini rho itu adalah jari-jari, maka pasti rho itu positif, jadi 0 sampai tak berhingga besarnya. Sedangkan untuk sudutnya, lingkaran dari silindernya berarti mulai dari 0 sampai 2pi. Z-nya mulai dari minus tak berhingga. Berikut ini adalah integral rangkap 3 dalam sistem koordinat silinder. Jadi dV di sini untuk diferensial integrator volumenya, dV itu adalah rho, dρ, dV, dz. Batas-batas integralnya yaitu pasti rho, V, dan Z, tergantung dari lihat gambar bendanya. Untuk bentuk umum integral rangkap 3 pada sistem koordinat silinder, itu adalah fungsi, di sini suatu fungsi dari rho Vz dikalikan dengan dV. dV-nya adalah rho dz dρ dV. Jadi untuk sistem koordinat kartesian menuju ke sistem koordinat silinder bisa kita transformasikan menjadi, kalau ini adalah pada sistem koordinat kartesian dan ini adalah pada sistem koordinat silinder. Untuk lebih jelas, mari kita coba contoh berikut ini. Mari kita selesaikan integral rangkap 3 dari soal ini. Jadi mula-mula kita integralkan dulu terhadap Z menjadi rho Z dengan batasnya mulai dari 0 sampai A kuadrat minus rho kuadrat per A. Kita dapatkan hasil integralnya menjadi seperti yang di sini. Kemudian kita lakukan integral terhadap rho. Pada saat kita lakukan integral terhadap rho, di sini menjadi rho A menjadi setengah rho kuadrat A, sedangkan minus rho pangkat 3 per A menjadi minus rho pangkat 4 per 4A. Batasnya kita masukkan mulai 0 sampai A sinus V dV. Setelah ini kita masukkan batasnya, kita dapatkan hasilnya seperti yang di sini. Jadi sin kuadrat A setengah A pangkat 3 sin kuadrat V dikalikan dengan 1 minus setengah sin kuadrat V dV. Untuk menghitung integral sin kuadrat, maka kita lakukan substitusi untuk yang bentuk dengan identitas trigono. Jadi sin kuadrat di sini kita gantikan dengan 1 minus cos 2V per 2. Demikian juga untuk sin kuadrat yang di sini kita lakukan dengan mengganti seperti ini. Kita lakukan seperti biasa operasi aljabar, kita kali-kalikan, kita dapatkan hasilnya adalah ini 1 minus cos 2V dikalikan dengan 3 plus cos 2V. Kemudian kita lakukan perkalian, kita dapatkan hasilnya adalah 5 per 2 minus 2 cosinus 2V dikurangi dengan setengah cosinus 4V dV. Nah, ini kita lakukan integral terhadap V, kita dapatkan hasilnya yang di sini. Contoh berikutnya adalah dengan menggunakan integral rangkap 3 pada sistem koordinat silinder, kita diminta untuk menentukan volume benda di dalam fungsi ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, lingkaran, kalau kita lihat, dan di bawah Z sama dengan 12 minus X kuadrat minus Y kuadrat, dan di atasnya Z sama dengan 0. Soal tadi kalau kita gambarkan, bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, lingkaran, pada bidang Z sama dengan 0, yang diminta adalah untuk Z lebih besar dari 0, jadi bawah adalah Z sama dengan 0, sedangkan yang di atas tutupnya adalah Z sama dengan 12 minus X kuadrat minus Y kuadrat.
Jadi kita cari volumenya yaitu mulai dari min 1 sampai 1, kemudian ini kalau masih dalam koordinat kartesian, minus akar 1 minus x kuadrat sampai dengan akar 1 minus x kuadrat, dan mulai dari 0 sampai 12 min x kuadrat min y kuadrat. Kemudian kita transformasikan ke dalam koordinat silinder, sehingga kita dapatkan integralnya mulai dari 0 sampai 2pi, 0 sampai 1, ini adalah jari-jarinya, kemudian dan 0 sampai minus 12 minus rho kuadrat itu adalah z-nya, sesuai dengan perhitungan kita yang di atas ini. Kemudian kita lakukan integral terhadap z, sehingga kita dapatkan rho 12 dikurangi rho kuadrat, karena z-nya kita gantikan dengan ini, dikurangi dengan 0, 0 kita tidak tulis. Kemudian kita lakukan integral terhadap rho dan terhadap v, karena di sini bisa kita tuliskan menjadi integral dari 0 sampai 1, 12 minus rho min rho pangkat 3 d rho, kemudian dan integral 0 sampai 2pi dari dv. Jadi kita dapatkan hasil integralnya atau volume dari benda tersebut adalah 23pi per 2. Selanjutnya kita akan belajar sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola ini paling cocok untuk dipakai untuk bentuk-bentuk benda yang bentuknya bola. Pasangan terurutnya adalah R di sini. R ini adalah jari-jarinya, kemudian theta dan V. Untuk suatu titik P di dalam sistem koordinat bola, katakan ini adalah titik P-nya. R di sini adalah jarak pusat O di sini mencapai titik P. Jadi R ini adalah jarak O ke P. Sedangkan theta itu adalah sudut antara sumbu Z positif dengan garis OP. Ini adalah theta. Dan V itu adalah seperti halnya pada sistem koordinat silinder kita tadi. Jadi kalau demikian kita ketahui maka theta di sini besarnya pasti antara 0 dan pi, sedangkan untuk V itu mulai dari 0 sampai 2pi. Ini adalah untuk transformasinya dari kartesius ke bola. Jadi X itu adalah sama dengan R sinus theta cosinus V. Sedangkan Y itu adalah R sinus theta sinus V. Z adalah R cosinus theta. Sedangkan sebaliknya dari bola ke kartesius, R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dan tangen V itu adalah Y per X. Sedangkan untuk theta itu adalah arcus cos dari Z dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Berikut ini adalah integral rangkap 3 dalam sistem koordinat bola. dV itu kita tuliskan dalam R kuadrat sinus theta dr d theta dV. Kemudian batas integrasinya tentu saja R, theta, dan V. Bentuk umum dari integral rangkap 3 untuk sistem koordinat bola adalah seperti ini. Sedangkan ini adalah dari sistem koordinat kartesian menjadi sistem koordinat bola. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama-sama contoh soal untuk menghitung integral rangkap 3 ini, di mana R itu adalah bola dengan jari-jarinya 2A. Jadi kita lakukan perhitungan. Karena ini R ini adalah bola dengan jari-jari 2A, maka rho kita adalah mulai dari 0 sampai 2A, sedangkan θ-nya itu 0 sampai pi, sedangkan V mulai dari 0 sampai 2pi. Kemudian kita lakukan integral terhadap rho. Pada awalnya menjadi sepertiga rho pangkat 3 sinus θ. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, kita dapatkan seperti ini, sepertiga 8A pangkat 3 sinus θ. Kemudian kita integralkan terhadap θ, kita dapatkan minus 8/3 A pangkat 3 cosinus θ. Batasnya mulai dari 0 sampai pi. Kita masukkan pada saat cosinus pi itu min 1 dan cosinus 0 min 1, sehingga kita dapatkan 16/3 A pangkat 3 dV. Kita integralkan terhadap V, maka dan batasnya kita masukkan 0 sampai 2pi, kita dapatkan 32/3 A pangkat 3 pi. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini.
Kemudian untuk soal-soal, contoh soal yang tidak sempat saya bahas, atau kemudian soal-soal yang ada yang di belakang, bisa kalian kerjakan. Apabila ada kesulitan, bisa kita janji untuk diskusi, kita bisa diskusikan melalui Zoom.